Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru datang, jadi ini adalah template yang bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan tugas kan online. Ya, udah kelihatan belum? Screen saya, warna putih polos. Kelihatan. Masih Kelihatan ya? Oke. ya, Ya, jadi teman-teman, kan ini teman-teman udah handle produk-produknya dari Muhammadiyah. Nah, apa namanya? Target audiensnya itu nanti kalian fokus ke orang-orang yang lagi hijrah. Hijrah itu tuh berarti dia muslim, tapi sedang mendalami agama lebih banyak gitu ya. Jadi kan kalau hijrah ini tuh nggak mesti yang sudah menikah saja. Mahasiswa yang hijrah juga banyak. Mereka kemudian gabung di, misalnya kalau di kampus itu gabungnya di apa namanya UKM-UKM yang bertema keislaman gitu ya di masjid misalnya. Atau teman-teman ini lagi aktif di MM atau di IPM gitu ya. Nah, jadi karena yang kita handle pertama brand, pertama yang kalian lakukan adalah mencari 8 keunggulan dari produk kalian. Nah, di sini caranya monggo. Mau menggunakan panca indera boleh. Kalau produknya makanan silakan dicicipin. Silakan dicium aromanya. Terus silakan dipegang teksturnya. Terus kemudian dilihat karakternya dia itu secara visual seperti apa. Terus kalau produknya jasa, teman-teman bisa menjajal produknya dan juga teman-teman selain tadi ya mengobservasi langsung, teman-teman juga bisa gali informasi terkait dengan brand tersebut gitu ya. Kemarin tuh contohnya yang Mimu. Mimu itu saya lihat detailnya sudah ada, detail informasi produknya di website. Atau kemarin juga ada yang angkat eh, keripik dari pelepah pisang, itu di kemasannya malah ada apa namanya ingredientnya yang bisa dijadikan eh, apa namanya informasi keunggulan produk. Jadi keunggulan produk ini tuh apa sih, karakter produk ini seperti apa. Nah, yang kedua, teman-teman cari kompetitornya. Kalian cari 4 kompetitor. Kemudian dicari 4 pesannya apa. Jadi kalau produknya itu sudah punya iklan atau sosial media atau udah punya website, biasanya di sana ada kalau mereka udah punya iklan sih biasanya ada slogannya gitu ya yang jadikan pesan produknya. Atau saat produknya ini masih kecil di kemasannya biasanya ada entah itu slogan atau ada apa namanya. Ya biasanya slogan sih kalau di kemasan ya. Kalau di iklan bisa slogan bisa headline. Nah ini aku bertahap aja nih. Untuk keunggulan produk udah kebayang teman-teman. Ada yang bertanyain nggak? Mau nanya Mas, Boleh, boleh silakan. Mas Adan. eh, iya. untuk keunggulan produk itu harus 8 atau boleh kurang atau lebih gitu nggak Mas? Lebih boleh minimal 8 ya Mas. Oh, oke, makasih. Oke, sama-sama. Terus untuk pesan kompetitor, ada yang masih bingung nggak? Iya Mas, maksudnya itu tuh gimana ya Mas? Pesan kompetitor itu selain yang di ini apa? Kayak di tulisan apanya ya? Di kemasannya itu kita tuh ngisinya apa aja itu Mas? Di brandnya ini nih sama pesannya itu Mas. Di, di pesan kompetitor itu Mas, di sini kan ada angkanya ya. Brand satu, pesan satu. Jadi biasanya kompetitor kita udah milih satu keunggulan produk punya dia gitu Mas. Jadi misalnya nih eh, di produk keripik pisang tadi gitu ya, keripik pelepah pisang gitu. Nah, ada kompetitornya yang dia ngomong keunggulan dia adalah pedes dirasa berarti. Terus brand kedua dia ngomong juga ini apa namanya dijual mentah. Jadi keripik ini tuh bisa digoreng. Jadi keripiknya dijual mentah gitu ya. Terus yang ketiga dia ngomongnya di sini eh, keripik yang panjang-panjang pemotongannya. Nah, itu kan sebenarnya kan semua keripik itu bisa dibikin pedas, bisa dipotong bisa, bisa panjang-panjang.
bisa dibikin dijual mentah juga kan. Tapi brand A misalnya namanya brand Alhamdulillah gitu ya, dia pesannya itu pedas. Terus yang kedua brand B Bismillah gitu ya. Itu pesannya tadi panjang-panjang. Terus brand C cakep, keripik cakep gitu ya. Dia jualannya itu tuh dijual mentah gitu ya. Nah, nanti di kenapa di sini ada arsirannya, keunggulan-keunggulan produk kita yang sudah diklaim sama kompetitor coret semua. Nanti akan menyisakan beberapa keunggulan produk yang belum diklaim kompetitor, belum disampaikan atau belum dikomunikasikan sama kompetitor ya. Karena rules-nya kita jangan sampai mengkomunikasikan pesan yang sama sama kompetitor. Mesti nanti orang jadinya hanya mengingat yang pertama. Gimana Mas? Untuk pesan kompetitor udah aman? Aman Mas, aman. Aman ya? Sudah dicatat semua. Oke, siap, 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 siap. Yang lain aman ini? Mau nanya lagi Mas, Boleh, boleh, silakan. Aku senang kayak gini. Bertahap aja, tanyain. Monggo Mas. kalau misalkan brand yang kita ambil itu punya beberapa produk gimana? Nah, brandnya apa Mas? Biar aku langsung real. Surya 1912. Surya, Surya. Surya 9 iya, Surya Itu mah 19. rokok. Enggak, bukan. Itu merek apa? Merek Muhammadiyah. Surya 1912. Iya. Itu produknya Jadi apa? Hah? Dia tuh apa sih Mas? produknya itu ada beras, Hah? kopi, sama sabun cuci piring gitu. Beras. Beras, kopi, sama sabun cuci piring. Oh, jadi dia umbrella brand ya. Pilih satu produk aja Mas, biar kamu nggak Iya. bingung. Oh, oke deh kalau Jadi mau gitu. pilih kopi aja boleh. Sabun cuci piring lucu tuh Mas. Ya nanti Oke. head to headnya sama Sunlight, terus sama Omo sabun jelek. Oke deh, berarti ambil satu produk aja ya, Mas. Ambil satu aja mending Mas, Oke, makasih biar Mas. fokus. Oke, sama-sama. Monggo yang lain. Di dua tahap ini ada yang masih mau tanyain nggak? Kita baru ngomongin keunggulan produk. Yang pertama dicari teman-teman. Terus yang kedua pesan kompetitor. Gimana? Sampai sini aman? Aman ya? Kita lanjut. Berikutnya ini nih. Jadi berikutnya di sini ada ini tak lagi dulu. Nah, di sini yang ketiga, kotak ketiga yang teman-teman harus cari ini adalah consumer insight. Oh iya, teman-teman kemarin pernah datang kan di acaranya Pink Pay Corporation? Datang, Mas. Datang ya? Oke, good. Jadi kalau kemarin teman-teman ingat, Mas Hermanto itu selalu bilang, cari problem, 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 problem. Dan Mas Irawan juga cerita, ayo cari problem itu tuh dengan memahami manusia. Nah, ini coba saya bedah nih. Jadi, yang dimaksud problem problem itu ada di need atau di want. Ada di kebutuhan orang akan keripik. Misalnya tadi keripik contohnya ya. Atau tadi misalnya kelompoknya Mas Adan tadi mau angkat sabun colek gitu ya. Kebutuhan orang akan sabun colek itu apa sih? Dan keinginannya itu yang gimana sih? Terus nanti kalian gali kenapa, 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 kenapa. Jadi contohnya nih, yang sabun colek gitu ya. Saya pernah baca kisah tentang copywriter yang dia itu tuh mengamati pembantunya omnya. Jadi waktu dia pegang beras sabun colek, dia pulang ke Bekasi, ke tempat omnya, nginep di sana, terus dia memperhatikan pembantunya itu tuh kalau beli sabun colek itu mesti yang mereknya Omo, yang busanya banyak. Pas ditanya kenapa? Karena dia itu tuh apa namanya pengen sekali apa ya kalau misalnya ada noda-noda di noda minyak atau noda bekas item-item di pantat apa namanya teflon atau di pantat panci itu kan susah dibersihin ya. Nah dia tuh mindset dia kalau busanya banyak itu gampang bersihinnya. Terus saya tanya kenapa kok kok pengen yang gampang bersihinnya? Karena kerjaan dia tuh banyak banget dari mulai dia bangun jam 5 pagi sampai nanti tidur jam 10 malam itu banyak sekali kerjaan di rumah yang harus dia kerjakan gitu loh. Jadi dia kalau bisa bisa masalah cuci piring ini tuh lebih
lebih cepat selesainya, dia bisa kerja kerjaan yang lain lagi gitu. Nah, itu adalah kebutuhan dan keinginan. Nanti coba teman-teman gali. Ini sama juga ya, minimal 8 maksimal, boleh terserah teman-teman. Ada need, butuhnya apa tentang produk yang kalian jual. Tadi kalau sabun colek, tanya ke target audiens yang sudah kalian tentukan. Jadi kunci sebelum menggali ini, kalian tentukan dulu nih, produk ini target audiensnya siapa, mau dijual ke siapa, ke mahasiswa yang mau hijrah, atau ke ibu-ibu yang mau hijrah, atau buat mas-mas yang sudah kerja tapi belum nikah, yang sedang hijrah gitu ya, atau mau sama orang tua, generasi orang tua teman-teman juga yang lagi hijrah juga boleh. Dicari butuhnya apa untuk keripik, untuk sabun cuci, dan pengennya yang gimana. Kebutuhan adalah sesuatu yang rasional, yang bisa diukur. Keinginan adalah sesuatu yang bersifat emosional, yang nggak bisa diukur. Oke ya. Terus berikutnya, ada media. Media ini adalah, coba digali, mereka itu tuh menggali informasi pakai media apa saja. Terus habit juga sama. Di media-media tadi, apa yang mereka lakukan untuk mengakses informasi? Oke, sampai sini nih, di Consumer Insight masih ada yang bingung nggak? Silakan, kalau masih ada yang bingung, bisa Mas, aku mau nanya yang boleh pesan banget. Ya, kan kalau punyaku kan ini kan Mas jasa gitu kan. Nah, hmm. kalau nanti misalnya pesannya itu kayak tagline-nya kompetitor gitu boleh Mas? Gimana tuh Mbak? Pesan kompetitor? Nih, Kan jasamu jasa apa sih? jasa logistik Logistik, SM gitu. asal Iya. logistik. Oke, oke, terus. Terus kompetitornya kalau pesannya itu nanti dikasih tagline-nya kompetitor gitu gimana Mas? Terus ya. Ini pesan yang di biru-biru atau pesan yang di warna hijau, Mbak? Yang di Pesan yang di biru. yang di biru sini. Iya. Ya, kalau bisa di biru sini, saya pesan kompetitor semua, Mbak. Atau ini tak detailnya? Biar tinggal ini ya, pesan kompetitor ya. Ya, betul, Mbak. Jadi kalau yang di sini diisi pesan-pesan kompetitor apa saja. Oke, oke Mas. Oke ya. Ya, nanti Mbok cari pesannya JNT, pesannya kantor pos. Oke. Monggo, ada lagi silakan. Kalau ada yang mau nanya, bertahap aja nih. Dari Brand Insight, pesan Mau, kompetitor, Consumer Insight, kalau ada yang mau nanya, silakan. mau tanya lagi Mas yang Boleh, customer. boleh. Boleh, silakan, Mas. Boleh dijelasin ulang nggak Mas yang habit? Oh, habit. Oke. Jadi kalau habit itu, tadi ya, ini berkaitan habit itu sama medianya. Jadi, media itu adalah eh, target audiens kita. Tadi misalnya kita mau nyasar dosen-dosen atau dosen dan karyawan gitu ya. Dosen karyawan UMY yang apa namanya yang lagi hijrah. Terus kita cari ini dosen sama karyawan itu kalau mencari informasi tentang apapun dia pakai media apa? Oh misalnya pakainya WhatsApp, terus pakai Instagram, Facebook, Twitter. Nah misalnya pakai itu. Terus habit itu adalah kebiasaan mereka di media itu ngapain? Misalnya di WhatsApp nih, oh bisa dipakai untuk koordinasi pekerjaan, untuk bercanda, untuk nge-share joke gitu ya. Terus mereka tergabung di grup-grup. Terus kalau di Twitter nih, oh di Twitter ini biasanya eh, suka apa namanya ngelihat tweet war. Terus kalau di Instagram, oh tempat berbagi foto, berbagi kebahagiaan. Terus di TikTok misalnya apa suka ngeliatin video-video dakwah, video-video ketua pengajian, ada video-video FYP juga. Dan FYP-nya di tiap orang kan beda-beda ya. Nah, coba nanti kalian tanya ini, kebiasaan tuh menikmati FYP yang gimana nih?
yang ditemui di TikToknya kalau pakai TikTok misalnya. Jadi habit itu tuh kebiasaan bermedia sosial, Mas. Ini kebiasaan mengakses informasi. Gimana? Oke, Mas, ngerti. Oke, oke siap. Makasih, Oh, Mas. sami-sami. Monggo yang lain silakan loh. Kalau ada yang mau tanya sampai fase ini, Mas, mau nanya Mas. boleh silakan Mas. Mas Jadi Aksani. brandnya Hmm? apa di pesan kompetitor itu brand apa, terus pesan kompetitornya jadi dari brand itu sendiri gitu Mas. Bener Mas. Dari kompetitor itu Oh. apa pesannya? Misalnya air mineral Aqua, pesan kompetitornya dari Aqua itu apa gitu Mas ya. Iya betul. Terus Oke, dari makasih Mas. mineral pesannya kayak ada manis-manisnya gitu. Oh Jadi iya iya iya. jadi intinya Mas Aksan, jangan sampai kita menghindari untuk menyampaikan pesan yang sama kayak kompetitor. Karena mesti orang akan ingat pesan yang brand yang pertama kali ngeluarin pesan itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, sami-sami. Monggo yang lain silahkan. Brand insight, pesan kompetitor, dan consumer insight. Di sini ada need and want. Nanti di sini dari need and want ini kalian ketemu problemnya ya. Jadi maksudnya tuh problem itu tuh apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen kita atau yang diinginkan oleh konsumen kita. Nanti brand kita muncul sebagai solusi. Mas, mau nanya Mas, maaf Mas. Boleh silakan. Di consumer insight yang media ini berarti Hmm? bagaimana cara apanya ini brandnya nih nyampain apa nyampain buat dia cara mempromosikannya itu nggak sih Mas ya? Bukan Mas. Kalau di consumer insight itu tuh media ini bagaimana konsumen kita mengakses informasi. Pakai media apa aja. Oh berarti cara konsumen kita tuh kayak ngasih informasi tentang brand kita tuh Bukan, yang bukan tentang brand kita, Mas. Jadi, misalnya nih ya, apa namanya, gini deh, Mas Aska brandnya apa? air mineral apa itu yang dia tuh aku lupa. Oke, Air Mineral Muhammadiyah. Nah, rencananya mau menyasar siapa, Mas? Consumer insight-nya. Apa? Target audiensnya siapa nih yang mau ditargetkan untuk beli? eh, Masyarakat yang kayak kekurangan air gitu Mas. Misalnya kayak di daerah Gunung Kidul yang emang masyarakatnya kan kayak kekurangan air. Sedangkan kan di sana tuh ada merek airku itu ya Mas ya, yang Eh, ini airnya masyarakat tuh sananya di air galonan, Mas. Air, apa namanya, tangki-tangkian gitu. Beli satu tangki gitu. Atau air mineral enggak. seperti Aqua. Jadi dia ada air mineral aqua, terus Hah? kayak air itunya juga sih yang air apa sih Mas? Galonnya gitu juga. Jadi Oh, yang nggak harus daerah komplit lah gitu kekurangan. loh Mas semuanya. Kan nggak harus di daerah kekurangan air juga, Mas. Anak kos kan butuh Oh, galon juga. Kayak sekarang juga yang keluarga-keluarga untuk masak air udah jarang deh. Rata-rata beli galon kan. iya benar. Nah, sekarang coba Mas Aska cari target audiensnya siapa nih, Mas, yang disasar untuk membeli. Ya, ya, baik Mas, baik Mas. Heeh, Paham, paham. paham ya? Jadi nanti misalnya Mas Aska ini mau menyasarnya eh, apa namanya keluarga keluarga seumuran bapak dan ibunya Mas Aska gitu ya. Kan di rumah juga pakai galon toh. Nanti dicari kira-kira kalau di rumah, kalau gini deh Mas Aska, kalau di rumah yang biasanya memutuskan untuk beli galon itu ibu atau bapak? Ibu. Ibu ya. Nah, Mas Aska coba lihat nih ibunya Mas Aska dan teman-teman ibu Iya, itu ibu. kalau mengakses informasi tentang berita, tentang informasi apa namanya eh, kabar dari keluarga atau informasi apa ya informasi hiburan misalnya itu biasanya pakai media apa nih? Nah, nanti taruh di media itu tuh, Ya, ya, paham, paham Mas. Maksudnya kemana? gitu ya. Ya, baik Oke, Mas. siap. Makasih ya Mas. Oke, sama Mas. Monggo yang lain silakan, yang masih bingung atau masih ada yang ke-skip-skip bisa ditanyain
Atau udah aman nih? Saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya ini ada pesan produk kita. Jadi, pesan itu kan ini irisan antara consumer insight sama brand insight. Jadi, di sini kita jadi nemu nih, apa sih yang dibutuhkan oleh data diinginkan konsumen, dan kemudian bisa dipenuhi oleh produk kita. Untuk pesan, ada yang masih bingung nggak? Pesan yang orange nih. Boleh diulangi nggak, Oke, boleh. Mas? Boleh, Tadi Mbak Putri. Ya, agak berhenti. oke. Jadi gini, pesan yang di sini, kan ini adalah irisan ya, antara brand insight sama consumer insight. Dia warnanya kan orange sih ya. Perpaduan antara pink ketemu kuning. Jadi, pesan di sini itu adalah kebutuhan, need, atau want, keinginan dari konsumen yang bisa dipenuhi oleh keunggulan produk kita. Jadi contohnya nih, kemarin nih, kalau datang di kuliah umum ya, yang tri itu ada kebutuhan nih dari apa namanya orang tua untuk menelpon anaknya. Karena orang tua ini tuh eh, lebih menyukai telepon, fitur telepon, bukan bukan video, bukan voice call yang WhatsApp ya, tapi telepon pakai pulsa itu loh. Nah, terus kemudian eh, keunggulan produknya itu ada keunggulan produknya Tri, dia telepon gratis. Nah, terus kemudian ini kan kebutuhan ini, jadi pesannya di situ jadi intinya pesannya adalah telepon gratis dari Tri. Cuma di apa namanya dikemas lagi jadi ubah apa sih? Ubah kangen. Pokoknya jadi intinya sih ubah telepon menjadi bahagia lah. Jadi di sini apa kebutuhan atau keinginan dari konsumen yang bisa dipenuhi oleh keunggulan produk kita. Pilih satu kebutuhan atau satu keinginan dipenuhi oleh satu keunggulan produk. Jadi sebuah pesan. Oke, Mas. Oke, aman Mbak Putri ya? Aman. Oke, Insyaallah. siap. Yang lainnya silakan. Yang masih Tintanya Mas, ada yang bingung. Boleh, boleh, silakan, silakan, silakan. yang maksud pesan itu tuh berarti kayak tagline produknya itu atau misalnya sesuai campaign aja ya Mas. Misalnya kan kalau tadi Hmm, kan Tri kan banyak produknya kan pasti dan dia kan setiap campaign ini pesannya ini, campaign lagi beda lagi gitu. Atau gimana sih Mas maksud pesannya itu tuh Gini, masih kurang paham. ya. Jadi kalau pesan itu tuh nggak usah ikut campaign brand yang sekarang udah ada. Kita bikin lagi aja baru. Pesannya warna orange ini ya, kan di sini ada pesan kompetitor ya. Yang dimaksud sama Mbak Ina ini pesan yang warna orange apa yang pesan yang warna biru kompetitor? Pesannya kita Mas yang kita bikin buat produk yang mau kita iklankan. Oke, berarti yang warna orange ya. Itu berarti kita bikin pesan baru lagi aja, Mbak. Jadi kita nggak usah terkait sama campaign-campaign brand yang udah jalan, tapi kita bikin pesan baru lagi dari kita. Jadi kita cek lagi apa sih keunggulan produk kita yang beda sama kompetitor, kita cek lagi target audience kita tuh butuhnya apa, pengennya apa, terus kita cocokin mana kebutuhan atau mana keinginan yang bisa dipenuhi oleh keunggulan produk kita. Jadikan itu pesan. Berarti pesan di sini tuh beda Hmm. sama slogan ya Mas. Soalnya Hmm. yang di brand kami tuh belum ada Hah? slogannya. Berarti itu different things ya. Sebenarnya sih nanti pesan itu tuh bisa jadi slogan, bisa jadi headline aja. Jadi kalau eh, misalnya nih, itu produkmu apa sih Mbak? Biar enak ngobrolnya Mbak. Mbak Ina apa brandnya? Yang itu Mas, yang keripik itu, yang Oke, gedung ya pisang. kita bikin bau pisang gitu ya. Mereka Ya, kan belum punya slogannya nih. Nah, ini nanti
pesan yang kalian bikin itu bisa dijadikan slogan buat mereka. Ya Mas, paham. Gitu ya. Siap. Monggo yang lain ada yang masih bingung, silakan. Oke, tampaknya aman ya. Mas mau Oh tanya, iya, boleh boleh Mas Radit, silakan. kalau brandnya itu kayak rumah makan gitu bisa nggak, Mas? Bisa, bisa aja. Oh, Apa Mas? ya Rumah Mas makan itu apa aja. asalnya nih? Rumah Rumah makannya makan punya punya teman saya, Mas. Dikelolanya itu Hah? apa sama orang-orang Muhammadiyah gitu loh, Mas. Oh gitu. Namanya Hah? namanya Lembayung Headquarter, ada di Babarsari. Oke, oke. Oke, ya udah nggak apa-apa tuh Mas, Lembang Headquarter. Nanti apa namanya? Kalau Lembang Headquarter itu menyasarnya rumah makan keluarga atau rumah makan buat mahasiswa cari makan di Babasari atau gimana Mas? Rumah makan biasa, Mas, kayak kayak rumah makan warteg gitu, kayak buat masyarakat biasa. Lah ya, eh, di sana itu biasanya yang banyak datang sana siapa, siapa Mas? Gimana, Mas? Yang biasanya datang sana lebih banyak apa namanya keluarga atau mahasiswa. Biasa kayak mahasiswa gitu, Mas, pegawai-pegawai gitu. Oke, oke. Ya wes, nanti coba dicari, difokuskan ke pegawai-pegawai dan mahasiswa yang lagi hijrah ya Mas ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Oke, Mas. saya sama Mas. Monggo yang lain silakan. Atau udah aman nih? Tak lanjut dulu ya. Nah, berikutnya ada media. Media ini tuh disamain di Consumer Insight tadi. Jadi data dari Consumer Insight, media-media yang dipakai oleh konsumen dalam mengakses informasi, itu pakai media apa, kita pakai di sini. Ditaruh di yang hijau ini. Nah, habis itu teman-teman nyari idenya. Tapi kalau untuk minggu depan, itu cuma sampai media aja ya. Belum sampai konten ide sama storytelling. Jadi minggu depan saya akan mereview strategi, kita benerin dulu, baru nyari ke idenya. Jadi kalau yang untuk minggu depan, itu cuma sampai sini toh. Nih, saya media toh. Nanti medianya minggu depan udah benar, minggu depannya lagi baru nyari ide. Oke, ini materi saya segini doang nih. Cuma jelasin template ini aja. Monggo kalau teman-teman ada yang mau nanya. Tapi kalau nggak ada yang nanya, jadinya saya tutup nih. Mas mau nanya lagi, Mas. Boleh, boleh, silakan Mas. Untuk jumlahnya itu emang harus ngikutin di template atau sebanyak-banyaknya gitu, Mas? Ya, minimal segini Mas. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus sih Mas. Lebih detail kan? Oh, berarti nggak berpatokan. Ini cuma patokan minimal gitu ya, Mas? Benar Mas, ini patokan minimalnya. Oke, terima kasih, Mas. Saya Mas. Monggo yang lain, silakan. Mas Boleh, Erwan silakan mau Mbak Lail. tanya Ya, halo Mbak. sih kan, Suara putus-putus ya Mbak? udah jelas belum Mas? Ah, udah. Untuk minggu depan berarti kan masih konsultasi. Mm-mm, Nah, betul. buat yang kemarin udah konsultasi itu minggu depan bisa konsultasi lagi atau gimana ya Iya, Mas? bener Mbak. Jadi yang udah konsul minggu lalu, minggu depan ini konsul lagi dengan pakai template yang standar ini ya. Oke, berarti minggu depan semuanya tetap konsultasi. Betul, semuanya konsultasi. Saya rapiin Oke, lagi. terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Monggo yang lain silakan. Kalau ada yang mau nanya. Oke, tampaknya udah aman ya.
Insya Allah sudah, Mas. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya wes, kalau gitu teman-teman bisa apa namanya mulai mengerjakan. Minggu depan akan saya review cuma sampai media aja. Nanti kalau udah bener strateginya, ketemu problemnya, nah nanti saya arahkan untuk nyari idenya ke arah yang mana. Begitu ya. Terima kasih teman-teman untuk hadirnya di malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan di hari Selasa dan Rabu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sama-sama.